Dalam beberapa tahun, bahkan puluhan tahun saya mengkaji, itu tidak ada satupun nama Ba Alawi yang ada di dalam manuskrip Ampel dari abad 15, 16, 17, 18. Dari Mbah Ampel, Mbah Derajat dan keturunannya yang menulis kitab sampai ke abad 18 tidak mengenal siapa itu Ba Alawi. Betul nonton. Ini kan kata pertanyaan dari rekan-rekan kita yang masih muhibin ini. Karena yang mereka saksikan di TikTok maupun di YouTube itu manuskrip Ampel ini kan sudah tua-tua sekali dari abad ke-15, 16 lah. Nah, kalau kita runut Baklawi itu seperti Ali Asakron dan keturunannya ini Fatih Mukontam ini, apakah ada tercatat salah satu nama saja dari marga Baklawi yang ada di dalam karya kitabnya atau nyisip di dalam silsilahnya dari karya tulis keluarga Ampel Derajat ini? Ini kalau tanya masalah apakah ada nama dari kalangan Bani Alawi di dalam manuskrip Ampel itu, sepengetahuan saya, dalam beberapa tahun, bahkan puluhan tahun saya mengkaji, itu tidak ada satupun nama Ba Alawi yang ada di dalam manuskrip Ampel dari abad 15, 16, 17, 18. Boten. Tidak ada semuanya. Nah, karena di dalam manuskrip yang begitu banyak, ini kan baru segini yang saya lihatkan. Karena ada 4 tumpuk. Ada beberapa peti dan ada yang di lemari, begitu banyak. Mungkin kalau ditumpuk semuanya bisa 6 meter. Masya Allah. Manuskrip ini ya. Loh, ini aja hampir semeter ini. Ini hampir semeter ini. Nah, di manuskrip yang begitu banyak tidak ada satupun dari abad 15, 16, 17, 18 nama Ba Alawi satupun tidak ada. Boten-boten. Ya. Nah, ini menunjukkan ketika tidak ada satupun nama kalangan Ba Alawi yang dicatat di manuskrip Mbah Ampel dan keturunannya sampai abad 18, ini menunjukkan bahwa keluarga besar Ampel tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan kalangan Ba Alawi. Dan bahkan mungkin ya dari Mbah Ampel, Mbah Derajat dan keturunannya yang menulis kitab sampai ke abad 18 tidak mengenal siapa itu Ba Alawi. Betul-betul. Ini sebagai bukti nyata bahwa tidak ada hubungan ya dengan Ba Alawi. Itu tidak ada hubungan. Dan itu pun ya di dalam karangan-karangan semua ini, naskah-naskah Ampel Derajat ini ya, itu tidak ada satupun nama dari leluhur Mbah Ampel sampai keturunan Mbah Ampel ya sampai saat ini yang memakai gelar di depannya ditambahkan Al-Habib itu, tidak ada. Apalagi di belakangnya ditambahin marga. Ono Al-Atmos, As-Sega, Al-Habib, bukan ada satupun, tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Apalagi gelar Asma Honda ada semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa Ampel Derajat itu bukan golongan dari keturunan Ba Alawi. Karena tidak mungkin kalau memang Ba Alawi ini adalah leluhurnya Mbah Ampel, kok tidak satupun dicatat namanya, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Seharusnya sudah ada namanya. Karena apa? Karena Mbah Ampel itu sezaman dengan Ali Asakron. Dan Ali Asakron saja keluarganya, itu nama marganya sudah ditulis-tulis. Dari nama marganya ditulis-tulis, kudunya Mbah Ampel pun marganya ditulis. Tapi ternyata tidak ada. Padahal Mbah Ampel sama Ali Asakron sezaman. Dan tidak ada menyinggung nama Ba Alawi dan tidak ada menyinggung nama Ali Asakron. Dan ini berarti menunjukkan Mbah Ampel yang hidup sezaman semasa dengan Ali Asakron tidak mengenal itu Ali Asakron siapa. Apa namanya Asmahon? Betul nonton. Artinya klaim mereka bahwa leluhurnya itu ada yang mustahid mutlak, ada yang terus macam-macam gelarnya itu yang saya tahu itu dari membaca itu tidak terverifikasi di kitab-kitab Ampel. Tidak ada. Kalau memang mereka mustahid mutlak, seharusnya paling tidak ada karya-karya mereka yang dipelajari oleh keluarga Ampel. Kalau mustahid mutlak ya.
Kan kalau mustahil mutlak kan kedudukannya sama seperti Imam Hanafi, sama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tetapi tidak ada. Ketika keluarga besar Ampel ini tidak ada satupun nama-nama dari mereka tercatat, bahkan karya mereka pun tidak tercatat. Ini menunjukkan apakah benar mereka ini adalah mustahil mutlak. Karena kalau mereka benar mustahil mutlak, seharusnya ada syarat yang sampai ke mustahil mutlak itu. Mereka itu siapa sih mustahil mutlak itu? Pakai ilmu qadar siapa? Kemudian ini Itu untuk udah ada. kita tasawuf, ini kan banyak juga kita temukan dalam manuskrip Ampel. Nah, yang setahu yang saya baca selama ini, beliau yang sering menyebut itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barangkali ada salah satu dari klan Baklawi ini yang tersebut ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani memang iya. Karena apa? Karena setiap saat itu di dalam auratnya Mbah Hambal itu ketika beliau bertawasul, setiap ba'da sholat itu tidak lepas dari tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani setiap ba'da maghrib, ba'da subuh. Itu manut ibadah. Tidak pernah lepas beliau. Dan bisa dibaca semua. Kan kemarin sudah saya tunjukkan itu. Salah satunya kan. Sudah saya tunjukkan. Tapi nek tawasul mani Ba'alawi orang nono. Tidak ada. Makanya ketika kalangan Ba'alawi, terutama Rizik Syihab, mengklaim bahwa Sunan Ampel atau Wali Songo sanadnya silsilahnya bersambung sampai Ba'alawi. Yo silakan buktikan. Jangan hanya pintar bernarasi, pintar berargumentasi, tapi tanpa data, tanpa dalil. Seharusnya kalau dia memang benar-benar seorang ulama, setiap perkataannya harus berdasarkan fakta dan data. Dan ketika tidak bisa dibuktikan dengan data, ya sebagai fakta yang membenarkan bahwa Wali Songo atau khususnya Mbak Ampel jangan termasuk golongan Ba'alawi, seharusnya bisa menunjukkan datanya. Nah, ketika tidak bisa menunjukkan datanya, maka saya pastikan Rizik Syihab adalah seorang pendusta. Rizik Syihab itu bukan keturunan Wali Songo, bukan zuriat Wali Songo. Nggak usah bicara masalah Wali Songo, nggak usah bicara masalah silsilah Wali Songo. Karena keturunan Wali Songo, khususnya Kang Ampel, tidak pernah bicara Ba'alawi. Nggak pernah. Nah, kalau nasabnya mereka terputus secara kajian ilmiah, tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Batani, maka jawab semua dengan kajian ilmiah. Kan harus ngoten. Nah, bagian Wali Songo bahwa dari seluruh manuskrip Ampel Derajat dan keturunannya sampai abad 18 ini mutah bahwa Sunan Ampel bukan keturunan dari kalangan Ba'alawi Ubaidillah. Maka saya katakan, ketika ada orang yang berani menyambungkan silsilahnya Mbah Ampel sampai Ba'alawi, maka dia adalah seorang pendusta. Kadzib. Dunia akhirat hati-hati. Karena bukti fakta semuanya dan bisa disaksikan, itu tidak ada satu. Harus ngoten. Ya. Ini kita harus berhati-hati. Mas Sembah nuwun. Iya. Mukimat bicara fakta menyusun kata dengan data. Tesis kuat berdiri tegak menggugat palsu tanpa retak. Buku jadi senjata, ilmu jadi
ilmu jadi cahaya, tak tunduk glorifikasi, karena kebenaran tak bisa dibeli. Mukimat tegak berdiri, Mukibin